Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta tim, yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Acara audiensi dan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka sinergi antar instansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah memimpi doa ini menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur pada kamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara audensi dan koordinasi dalam rangka sinergi antar instansi dengan para ketua, para wakil ketua pengadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahnya. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, sinarilah hati kami dengan keagungan-Mu hingga makin dekat diri kami dengan rahmat-Mu. Sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu hingga makin jauh diri kami dengan kemurkaan-Mu. Sinarilah hati kami dengan hikmah-Mu hingga makin arif diri kami di hadapan-Mu. Kuatkan, teguhkan iman kami di jalan-Mu hingga makin mulia diri kami di sisi-Mu. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berikanlah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa para kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan ini dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Setio Pujo Harsoyo SHM Hum disilahkan dengan hormat. Saya izin lepas masker biar suaranya agak sedikit lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah dan inayahnya hingga kita pada hari ini mendapatkan keanugerahan nikmat sehat dan dapat bertemu di ruangan ini bersama pimpinan KPK beserta tim KPK dari Jakarta. Salawat dan salam senantiasa pula kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga saat ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak
pimpinan atau Wakil Ketua KPK Bapak Nawawi Pamolango beserta tim KPK. Yang saya banggakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, para hakim tinggi, para pimpinan pengadilan negeri, dan segenap jajaran kepaniteraan muda pengadilan tinggi yang saya banggakan. Hari ini bersama-sama kita menghadiri audiensi dan koordinasi dalam rangka sinergi atas instansi dengan antar instansi dengan para ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan negeri sewilayah Sulawesi Tenggara, dan di hadapan kita bersama kita telah ada dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kita hari ini akan mendapatkan arahan dan kebijakan seperti apa dunia peradilan kita, khususnya dalam bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum acara dimulai, saya perlu memperkenalkan diri bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terdiri dari 22 hakim karir dan hakim ad hoc, di mana 5 diantaranya saat ini sedang mengikuti kegiatan pelatihan antar aparatur penegak hukum di Hotel Plaza Inn. Kemudian selain itu juga pimpinan pengadilan tinggi di seluruh pimpinan pengadilan negeri di seluruh pengadilan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga hadir bersama kita, baik ketua ataupun wakil. Sedangkan untuk PN Kendari dan sekaligus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diwakili oleh bagian humas, yaitu hakim, karena WKPN saat ini sedang mengikuti kegiatan pelatihan antar aparatur penegak hukum di Hotel Plaza Inn bersama-sama dengan KPK. Karena ketua pengadilan negeri Kendari sudah dimutasi promosi menjadi ketua pengadilan negeri Denpasar, sehingga ada kekosongan ketua pengadilan negeri di wilayah pengadilan negeri Kendari. Pengadilan tinggi ya, didirikan sejak tahun 1982, tepatnya pada tanggal 9 Desember 9 Desember. Nah, silahkan dihitung sendiri nanti tahun berapa, tapi umurnya sekarang ini. Namun demikian, bahwa situasi dan kondisi pengadilan tinggi maupun pengadilan-pengadilan seluruh wilayah Sulawesi Tenggara ini alhamdulillah cukup kondusif, meskipun berada di satu rangkaian kepulauan yang untuk menempuh wilayah tersebut ada beberapa pengadilan yang membutuhkan waktu perjalanan darat sampai 8 jam. Kemudian untuk beberapa pengadilan seperti Wangi-Wangi atau Wakatobi, Pengadilan Negeri Bau-Bau, Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Pengadilan Negeri Raha, semuanya harus ditempuh melalui jalan laut ataupun jalan udara. Sedangkan 5 pengadilan lainnya bisa ditempuh melalui jalan darat. Dalam kondisi seperti itu tentunya kita perlu mensiasati bagaimana mengatur, mengkoordinasikan kondisi-kondisi wilayah geografis yang seperti ini untuk mendekatkan jarak, yaitu pengadilan tinggi telah memiliki sarana untuk komunikasi melalui e-koordinasi antar pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, dan itu telah berjalan kurang lebih sudah 1 tahun ini atau hampir 2 tahun. Kemudian pula bahwa di bidang teknis peradilan, khususnya dalam memberikan pelayanan perkara pidana, dalam pelayanan penahanan dan proses penyelesaian perkara, kita juga mempunyai aplikasi e-Pandu yang terintegrasi antar pengadilan tinggi selaku yang bertugas memonitoring tugas-tugas pengadilan negeri, dan pengadilan negeri melaksanakan kegiatan seperti perpanjangan penahanan,
penahanan, bahkan izin besut, semuanya kita lakukan melalui aplikasi IPandu yang juga menjadi inovasi pengadilan tinggi untuk seluruh pengadilan negeri sewilayah Sultra. Di sisi lain, pengadilan negeri punya rangkaian kegiatan melalui TV channel kita yang terkoneksi dengan YouTube. Kita juga punya semacam studio mini yang digunakan untuk mengekspos kegiatan-kegiatan kita, termasuk untuk meminta testimoni ataupun statement pimpinan-pimpinan pusat, termasuk nanti mohon berkenan Bapak Wakil Ketua KPK untuk sedikit memberikan statement ataupun testimoni terkait dengan pelayanan hukum ataupun terkait apa saja yang bisa kita manfaatkan sebagai guidance kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau pada hari ini kita sama-sama mengetahui ada kegiatan rapat atau pelatihan antar aparat penegak hukum di Hotel Plaza Inn, maka pada kesempatan ini pimpinan KPK berkenan mengunjungi kita untuk bersilaturahmi dengan kita semua, dengan tentunya dengan model atau materi yang berbeda. Kalau di sana lebih kepada teknis bagaimana menyelesaikan perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi, maka di forum ini kita lebih untuk mendapatkan informasi, mendapatkan masukan bagaimana kita memberikan penguatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka pada saat ini lebih diorientasikan pada bagaimana upaya-upaya pengadilan negeri, pengadilan tinggi untuk melakukan pencegahan untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi, khususnya di lingkungan pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan juga tentunya khususnya untuk pengadilan-pengadilan lainnya yang bersinergi dengan kita dan juga lembaga-lembaga lainnya. Untuk itu pula mohon berkenan Bapak pimpinan KPK untuk memberikan arah petunjuk bagaimana kita menguatkan pembangunan zona integritas kita menjadi suatu lembaga yang memang dapat dipercaya oleh masyarakat. Kiranya demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini adalah sinergi yang baik untuk terus memberikan penguatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengerahan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Bapak Nawawi Pomolango, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Ini sebenarnya dua sosok yang tidak asing betul sama saya gitu. Pak Ketua Pengadilan Tinggi ini sebelum menjadi sekma, beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Yang di samping beliau itu pada saat bersamaan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sendiri di saat bersamaan juga sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami dilantik bareng, mulai dari pusat, barat, utara, selatan, sampai dengan timur dilantik bareng. Dua yang dilantik bareng itu sekarang dua-duanya sudah jadi hakim agung gitu. Bapak Dr. Prim Haryadi dan Bapak Wiarso Budi Santiardi. Sepekan kemarin saya juga membaca
surat permintaan clear and clean dari Komisi Yudisial. Salah satu nama yang ada di situ adalah nama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan beliau ini bisa mengikuti juga jejak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Utara yang sudah duluan mendahului. Dan nantinya yang di samping kanan beliau sudah juga bisa ikut-ikutan gitu. Jadi forum hari ini betul-betul seperti reuni bagi kami gitu, bagi saya. Terlebih di antara rekan-rekan hakim yang mulia, juga saya ingat ada nama-nama yang sangat familiar dengan saya, karena kami lahir dari forum Gandul bersama-sama tahun 88. Ini ada sosok Agus Setiawan, sepertinya juga ini kandidat Hakim Agung mudah-mudahan gitu. Juga kalau nggak keliru ada Pak Bandung Suhermoyo di sini ada ya. Ada Pak Usman kali. Usman ini dulu komandan kami ini, komandan peleton kalau nggak keliru. Dan banyak lagi lah rekan-rekan hakim seangkatan kami dalam forum ini. Rekan-rekan hakim tinggi ad hoc juga yang kami hormati, serta para pimpinan pengadilan negeri yang hadir, pejabat struktural, fungsional yang barangkali ada dalam forum ini. Kembali mengulang yang disampaikan Pak Ketua Pengadilan Tinggi, syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam situasi pandemi yang belum juga berakhir. Sedianya kegiatan seperti ini bukan kegiatan yang ini dilakukan KPK, tetapi memang kegiatan reguler yang kami laksanakan. Barangkali bisa kita mulai dari kenapa kita perlu melakukan forum-forum semacam ini. KPK dalam Undang-Undang 19/2019 paling tidak di dalam pasal 6 diamanatkan mengemban 6 tugas pokok. Yang pertama disampaikan tadi oleh Pak Ketua Pengadilan Tinggi, bagaimana Pengadilan Tinggi itu melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dan lain sebagainya. Itu merupakan tugas pokok pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Itu tugas pertama dari Komisi Pemberantasan. Tugas ini sering disebut dengan tugas pencegahan. Dulu versi Undang-Undang 30 2002, tugas pencegahan ini tidak pada urutan yang pertama, tetapi ditaruh di urutan yang keempat, pasal 6 huruf D. Tetapi dengan Undang-Undang 19/2019, tugas pencegahan ini dipindahkan sebagai tugas pada poin yang pertama. Banyak pihak kemudian menyebutkan bahwa ada keinginan dari pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah, bahwa sepantasnya KPK mengedepankan soal pencegahan ini dulu, gitu. Pantasan. Banyak argumen yang kemudian orang sebutkan bahwa jauh lebih ini mencegah daripada mengobati, gitu. Upaya pencegahan itu gimana melakukannya? Tadi sudah disebutkan oleh Pak KPT, dengan membentuk segala sistem yang kita maksudkan untuk menutup segala ruang-ruang yang potensi melahirkan tindak pidana korupsi. Sini ada PTSP, sudah Pak ya, barangkali. Akreditasi penjaminan mutu itu sudah ada Pak, barangkali Pak, sertifikatnya ya. Itu semua adalah sistem-sistem dalam upaya mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi. WBK, WBBM. Pada satu kesempatan saya bicara dengan Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pak Cahyo itu
barangkali lantaran beliau tahu saya alumni dari Mahkamah Agung, beliau sebutkan. Beliau betul-betul mengapresiasi soal pencapaian yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja di jajaran Mahkamah Agung, kaitannya dengan upaya pencapaian WBK dan WBBM. Gitu. Beliau katakan kalau masih pada taraf WBK, it's okay, barangkali ada keraguan beberapa pihak di dalamnya. Tapi kalau sudah WBBM gitu, itu betul-betul pencapaiannya dilakukan dengan screening yang sangat begitu ketat gitu. Dan beberapa unit kerja di jajaran Mahkamah Agung telah berhasil mencapai WBBM dimaksud. Saya belum tahu apakah Sulawesi Tenggara ini di bawah komandan mantan Sesma itu dengan mantan Ketua Jakarta Pusat ini kalau sudah berhasil mencapai WBBM dimaksud itu. Semua itu adalah sistem untuk mencegah potensi ruang-ruang potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi kalau diibaratkan pencegahan ini ada satu bangunan rumah yang begitu megah barangkali, kemudian kita pagari di luar dengan pagar tembok yang sedemikian ketat, kita pakai kawat. Jika perlu juga kita tempelin di luar, di pagar-pagar itu kita tempelin dengan kalimat-kalimat, awas ada anjing galak gitu. Tapi kalau udah kita tempeli dengan awas ada anjing galak, benar-benar dalam rumah itu ada anjing galaknya gitu. Jangan kita tempelin awas ada anjing galak, yang di dalam rumah ternyata kucing Persia gitu kan. Gitu. Kalau yang begitu modelnya kagak heran kalau misalnya kita lihat di beberapa pengadilan, maaf bukan di wilayah Sulawesi Tenggara itu. Kalau kita jalan tuh kantor pengadilan itu sudah di tembok-tembok iklan gitu. Tempelin semua, jangan goda kami, jangan berikan gratifikasi, jangan ini. 2-3 minggu kemudian kejadian gitu misalnya. Seperti itu yang kami maksud. Bahwa betul-betul apa yang dipampangkan itu adalah kondisi yang real di dalam institusi instansi dimaksud itu. Ada juga kadang anekdot orang banyak gitu. PTSP. Apa PTSP ini apa ini akronimnya? Pelayanan terpadu satu pintu ya. Nah, pintunya satu tapi jendelanya masih banyak kebuka gitu. Nah, yang seperti itu juga sistem yang barangkali perlu dibenahi. Paling tidak yang saya maksudkan bahwa itu yang dimaknakan dengan tugas pencegahan KPK. Di dalam pasal 8 dan lain sebagainya itu dirumuskan bahwa KPK dapat memintakan penjelasan dari lembaga instansi terkait mengenai upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Itu yang seperti disampaikan oleh Pak KPT tadi. Berikut tugas kedua dari KPK. Dalam pasal 6 huruf B disebutkan adalah koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Kalau redaksionalnya seperti ini, mungkin pertanyaan pertama kita tanyakan, apakah peradilan itu merupakan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi? Tentu kita sepakat menjawab, ya iyalah. Itu. Kenapa? Kita tahu misalnya ada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadinya pengadilan itu adalah instansi, lembaga yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Kalau dia merupakan lembaga instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi, artinya perintah pasal 6 huruf B itu adalah KPK berkewajiban melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga peradilan. Apakah kemudian pertanyaan berikutnya, lembaga peradilan ini adalah instansi yang melaksanakan pelayanan publik? Jawabannya sama, iya. Karenanya KPK berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi dengan jajaran
peradilan atas dasar pasal 6 huruf B tadi. Tetapi namanya berkoordinasi, audiensi dengan jajaran peradilan ini memang harus sedikit hati-hati. Berbeda sedikit barangkali kalau kami datang ke Polda atau ke Kejaksaan Tinggi seperti tadi, memang barangkali ininya sama gitu, garis apanya sama. Tapi kalau dengan pengadilan, jajaran peradilan ini ada yang harus kita jaga, yaitu independensi dari badan peradilan. Jangan misalnya ada perkara tipikor yang sementara ditangani oleh pengadilan tipikor Kendari misalnya, terus ada Pak Direktur PLH janjian ketemuan dengan ketua pengadilan tipikornya, gitu. Alasan koordinasi itu menjadi tidak pas. Saya sedikit lupa tadi, kalau di samping kanan saya ini ada PLH Direktur Korsup Wilayah 4, Komisi Pemberantasan Korupsi, beliau Pak Jarod Faisal. Beliau ini berlatar belakang jaksa. Kemudian saya didampingi juga oleh Kasatgas 4 ketiga, Bapak Aprijal, ini dari bagian penindakan. Ada juga Bapak Harun Hidayat. Kemudian ada ini Pak Harun Hidayat ini ada Kasatgas 4 kedua. Kemudian ada Pak Muslimin Iqbal, ada Ambar Suseno, dan Pak Basuki Haryono gitu. Dulu mereka ini masih dipisah-pisahin wajahnya, ada wajah pencegahan, ada wajah penindakan. Tetapi belakangan ini kedeputian Korsup ini wajahnya udah kita tempelin jadi satu gitu. Dulu yang sangar-sangar kayak Pak Aprijal udah orang pasti Pak penindakan dia itu. Lalu yang sedikit ganteng-gantengnya agak lebih kayak Muhammad Iqbal itu pasti dari pencegahan. Begitu Pak Harun Hidayat gitu. Tapi sekarang wajah mereka itu udah disatukan gitu. Deputi Direktorat Korsup Wilayah 4 karena Kendari Sulawesi Tenggara ini masuk di dalam Korsup Wilayah 4, nanti barangkali sebentar bisa kami tambahkan gitu. Tugas ketiga daripada KPK, pasal 6 huruf C menyebutkan adalah monitoring terhadap sistem penyelenggaraan negara. Di sini KPK melakukan kajian-kajian terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan seperti kartu prakerja, BPJS, dan lain sebagainya. Ini belakangan ini kami lagi mikir-mikir untuk meminta kepada direktur monitoring kami agar melakukan kajian terhadap ini apa nih, minyak goreng yang lagi rame-rame ini barangkali gitu. Semalam saya membaca bahwa harga minyak goreng termahal se-Indonesia itu ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini kan luar biasa. Sulawesi Tenggara, lalu kemarin saya jalan-jalan cari makan, kelapa muda itu di mana warung ada di situ. Tapi ini menjadi daerah dengan harga minyak goreng termahal di seluruh Indonesia, Sulawesi Tenggara. Suatu yang luar biasa. Kembali kepada soal tugas monitoring itu. Jadi KPK melakukan kajian-kajian terhadap segala kebijakan yang dilakukan pemerintah, kementerian lembaga terkait melakukan kebijakan-kebijakan, kita KPK melakukan kajian. Hasil kajian itu kemudian kita rekomendasikan dalam bentuk rekomendasi ini diperbaiki atau barangkali bisa terus dipertahankan atau barangkali sama sekali program atau kebijakan itu harus ditiadakan seperti itu. Sejauh ini bahwa 95% segala kajian KPK itu dipenuhi oleh pemerintah, kementerian, lembaga, instansi terkait. Dengan Mahkamah Agung sejak tahun 2018 KPK melakukan kajian tentang manajemen perkara. 2018, 19 dan 20 itu menyangkut manajemen perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding. Kemudian untuk tahun ini kita melakukan kajian kerja manajemen perkara di Mahkamah Agung. Dalam waktu dekat kami akan menyerahkan hasil kajian ini kepada Mahkamah Agung. Sebenarnya kami berharap bahwa hasil kajian KPK terhadap manajemen perkara di tingkat pertama dan tingkat kedua seharusnya itu sudah ada di
pengadilan tinggi, paling tidak untuk di mana dalam kajian itu KPK juga menyebutkan di mana saja potensi-potensi yang memunculkan praktek korupsi di jajaran peradilan. Di dalam kajian itu sudah kami telah sebutkan. Kemudian tugas berikutnya daripada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tugas supervisi. Supervisi dengan aparat dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Ini yang tadi antara lain kami bicarakan dengan teman-teman di Kejaksaan, teman-teman nanti besok kita bicara dengan Pak Kapolda dan jajaran, kita bicara antara lain mengenai masalah supervisi. Supervisi ini dimaksudkan adalah tiga giat yang dilakukan KPK, di situ melakukan penelitian, melakukan telaah, dan melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara yang tindak pidana korupsi yang sementara dilakukan oleh teman-teman di jajaran APH, baik kepolisian maupun kejaksaan. Lanjut ada tugas berikutnya, yaitu tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini yang kita kenal dengan tugas penindakan KPK. Ini yang barangkali banyak berhubungan dengan giat-giat seperti OTT dan lain sebagainya di sini. Sedikit berbeda dengan soal pencegahan korupsi. Dalam hal penindakan, KPK sebenarnya hanya terbatas pada dua subjek hukum. Kalau bicara pencegahan, seluruh ruang mengenai soal korupsi itu menjadi ranah bahasan kajian dari KPK. Tapi kalau bicara penindakan, hanya ada sebenarnya dua subjek hukumnya di dalam. Yang pertama adalah aparat penegak hukum. Yang kedua penyelenggara negara. Itu pasal 11 menyebutkan demikian. Pihak lain, pihak ketiga, swasta barangkali, itu bisa saja menjadi subjek daripada KPK jika ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh APH dan penyelenggara negara tadi. Kalau enggak bisa kita handle yang swasta. Harus ada cabangnya ke APH dan penyelenggara negara dimaksud. Ini sedikit menjawab pertanyaan kenapa banyak hakim yang menjadi ini dari KPK. Ya, hakim APH bukan, APH. KPK nggak bisa kalau urusan satpam barangkali. Satpam nggak masuk di APH ya. Atau apa tuh, Hansip gitu, enggak. Aparat penegak hukum. Nah di jajaran peradilan jadi banyak di situ, selain hakim ada jurusita, ada panitra dan lain sebagainya. Hal lain barangkali mengganjal dalam ininya teman-teman di jajaran peradilan. Tapi kenapa kok yang banyak di jajaran peradilan, khususnya para hakim? Saya ingin menyampaikan sedikit, ketika begitu masuk ke KPK, saya betul-betul terkejut ketika menerima sejumlah permintaan untuk dilakukan penyelidikan tertutup. Itu kalau dalam seminggu ada 10 yang minta penyelidikan tertutup, itu bisa dipastikan ada 2 atau 3 orang diantaranya itu adalah orang dari jajaran peradilan yang dimintakan. Itu dulu ketika awal-awalnya kami masuk. Kenapa demikian? Karena profesi jabatan hakim ini, profesi hakim ini bisa saya sebut sebagai profesi yang seksi ya, dalam tanda kutip, seksi ya. Maksud saya gini, tidak ada hakim itu menangani perkara bisa diatur seperti orang main catur. Remis aja ya. Ada. Hakim kalau begitu dia mutus, mesti ada pihak yang senang, ada pihak yang nggak senang gitu. Dan pihak yang nggak senang ini
potensi untuk membuat laporan dan pengaduan. Itulah menjadikan profesi hakim itu menjadi rentan untuk menjadi objek daripada pelaporan pengaduan. Sampai saat ini meskipun tidak sebanyak awal-awalnya ketika kami masuk, kami harus menyebutkan bahwa masih banyak sejumlah hakim yang dilaporkan kita juga tidak melakukan menelan mentah-mentah, semua itu kita dasari daripada dokumen atau hal-hal lain yang merupakan petunjuk dari pembenaran terhadap laporan atau pengaduan dimaksud. Ada memang laporan yang begitu lihat barangkali hakimnya sedikit membentak-bentak pihak penggugat, langsung penggugatnya bilang, ini udah berat sebelah gitu. Dia bikin laporan. Ada memang yang seperti itu. Tetapi tidak sedikit yang memang didukung oleh dokumen-dokumen dan petunjuk-petunjuk yang menyatakan mengenai kemungkinan kebenaran daripada apa yang dilaporkan itu. Dan itu langsung dilakukan penyelidikan tertutup dan lanjut seterusnya. Penyelidikan itu paling tidak itu sudah berjalan selama 6 bulan. Pada beberapa kasus barangkali tidak berhubungan dengan itu, tetapi barangkali kalau handphonenya atau apa itu sementara tersarap dalam 6 bulan itu, ngomongin lain aja bisa celaka, jadinya seperti itu konteksnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada alat elektronik yang tidak mampu dilakukan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas yang terakhir dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah tugas untuk melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Ini juga bersinggungan dengan tugas teman-teman dari lembaga peradilan. Jadi paling tidak dengan apa yang kami sampaikan ini menjadi argumen kami kenapa kami harus datang ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, kita ngobrol seperti ini barangkali. Kita menyampaikan ada kondisi seperti ini. Pemberantasan korupsi dirumuskan dalam pasal 1/4 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Disebutkan bahwa pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dari definisi atau rumusan pembatasan tentang pemberantasan korupsi ini, kita bisa simpulkan bahwa korupsi nggak mungkin hanya bisa dilakukan oleh KPK sendiri. Korupsi hanya bisa kita lakukan dengan cara keroyokan gitu. Pakai istilah teman-teman yang sering ngadili perkara pidana, barangkali kita pakai pasal 170 untuk ngurusin korupsi. Nggak mungkin KPK sendiri itu teriak-teriak seperti apapun bisa gitu. Harus kita bareng-bareng untuk bicara soal pemberantasan korupsi. Itulah kemudian kenapa kami harus datang dan bicara seperti ini dengan teman-teman semua kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Kemarin ada teman kita yang barangkali di Pengadilan Negeri Surabaya keambil gitu oleh KPK. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa sebenarnya bukan itu yang sasaran. Saya ingin sampaikan aja lah forum ini. Orang bilang itu spleteran, maka hati-hatilah dengan soal mau bermain-main atau apa. Itulah yang kemudian terjadi. Ada bahasa yang kurang enak bagi kami, yang kebetulan saat ini ada di KPK, ada bahasa-bahasa dari para petinggi di Mahkamah Agung menyebutkan bahwa percuma juga ada hakim di situ. Belakangan ada hakim juga katanya ketangkap. Kami ingin sampaikan, keberadaan kami di KPK tidak menjadi sebenarnya bagian bahwa kami bisa, tidak akan ada itu. Yang bisa
terus menjaga citra dan kewibawaan lembaga peradilan adalah integritas daripada teman-teman semua di jajaran. Jagalah lembaga itu, jagalah cita-cita, visi peradilan yang agung itu dengan integritas. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga lembaga itu dari sudut manapun dengan kewenangan yang ada padanya. Saya berharap tidak ada lagi kejadian serupa sebagaimana yang terakhir kita berharap yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada forum ini kami ingin menyampaikan juga bahwa KPK melalui tugas pencegahan tadi melakukan intervensi terhadap pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Ada 8 ruang yang kami intervensi di daerah itu, mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kemudian ada soal perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, kemudian ada optimalisasi pendapatan daerah, kemudian adalah soal manajemen aset, dan yang terakhir soal pengelolaan dana desa. Ini 8 ruang yang kami intervensi pada pengelolaan pemerintah daerah yang baik. Kami berharap ada dukungan dari teman-teman di jajaran peradilan, khususnya yang berkenaan dengan soal manajemen aset. Sejauh ini bahwa manajemen aset di berbagai daerah itu sangat masih amburadul. KPK mencoba masuk di situ karena ini merupakan salah satu ruang yang menjadi potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Hal yang terjadi barangkali seperti di Provinsi Banten, di sana tuh ada sejumlah kalau di sini disebut apa itu? Semacam waduk-waduk kecil atau apa itu ya? Setu ya. Setu itu sudah habis terjual kepada para investor gitu apa semua, padahal itu asetnya pemerintah daerah setempat. Nah, kita minta juga perhatian Pak KPT dan jajaran, mohon kiranya jika ada perkara-perkara menyangkut aset daerah ini yang ditangani oleh teman-teman di tingkat pertama, bukan dilakukan ini Pak, tapi paling tidak ada atensi terhadap penanganan perkara itu untuk mencegah terjadinya praktek-praktek mafia tanah di situ. Hasil ini dari KPK sejauh ini bahwa meskipun belum final hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK soal ini, tetapi 90-95% perkara yang gugatan yang diajukan terhadap aset milik pemerintah sekiu daerah itu dikabulkan oleh jajaran peradilan di tingkat peradilan. Kita tidak seujon seakan-akan pasti ada permainan. Enggak seperti itu, tetapi kita berharap paling tidak ada data-data yang jelas dari sejumlah perkara-perkara menyangkut aset daerah ini. Kaitan dengan program ini kami bekerja sama dengan pihak Jamdatun, Kejaksaan Agung, di mana mereka juga menurunkan para jaksa datun di daerah untuk ikut juga bersama-sama dengan petugas-petugas dari Biro Hukum Pemda setempat dalam penanganan perkara semacam itu. Kami harapkan barangkali rekan-rekan di tingkat pertama barangkali bisa juga menerima paling tidak jika praktek ini telah bersesuaian dengan model pemberian kuasa dalam acara formalitas di peradilan perdata. Jangan sampai kita berharap satu pengadilan lain menerapkan model yang lain, satu pengadilan negeri yang satu lagi berbeda juga gitu. Kemudian ada keluhan dari beberapa jaksa datun itu pada satu pengadilan negeri tidak mempermasalahkan soal kuasa yang diberikan oleh Pemda setempat kepada jaksa datun, tetapi pada pengadilan negeri yang lain dipermasalahkan soal pemberian kuasa semacam itu. Kami tidak berharap adanya perbedaan-perbedaan di dalam soal formalitas pemberian kuasa semacam ini. Kita berharap dukungan penuh dari teman-teman di jajaran Badan Peradilan terhadap 8 ruang intervensi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pengelolaan pemerintahan daerah.
Yang terakhir barangkali Pak KPT dan Pak Wakapiti serta jajaran, kita ingin menyampaikan juga mengenai data kepatuhan LHKPN dari jajaran Pengadilan Tinggi se-Sulawesi Tenggara. Kami minta perhatian ini di sini, Pak KPT, sepertinya untuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini masih sedikit di bawah dibandingkan dengan beberapa satker di bawahnya gitu. Coba bisa ditampilkan LHKPN-nya, data LHKPN kita. Seperti itu barangkali. Mudah-mudahan data ini tidak sepenuhnya ini, tetapi itu yang ada pada kami. Pengadilan Negeri Kolaka 100%. Pengadilan Negeri Lasusua 100%. Pasar Wajo 100%. Pengadilan Negeri Raha 100%. Unaha 100%. Pengadilan Negeri Wangi-Wangi 100%. Pengadilan Tinggi Kendari 95,65%. Pengadilan Negeri Andolo 93,33%. Pengadilan Negeri Bau-Bau 92,86%. Dan Pengadilan Negeri Kendari 92,11%. Kita berharap data ini sudah terupdate gitu. Jika ada kendala-kendala mohon dilakukan pengiriman surat kepada Direktorat LHKPN mengenai perubahan data. Barangkali jangan-jangan sudah ada yang pindah, ada wajib LHKPN yang sudah pindah dan lain sebagainya. Juga tidak kemarin pandemi COVID ini juga banyak memakan ini, barangkali ada yang walau alam kalau sudah almarhum barangkali sehingga tidak membuat lagi laporan dan lain sebagainya. Kita berharap ini bisa dilakukan update. Kemudian kita banyak harap juga pengisian LHKPN ini selain patuh pada ketepatan waktu, kita berharap juga pada pengisian yang betul-betul jujur gitu. Sejauh ini ya di pengadilan oke aja gitu. Cuman jangan sampai misalnya ada LHKPN melaporkan ada Fortuner harganya 5 juta gitu. Kita tanya bener enggak? Bukan apa-apa kalau memang ada Fortuner harga 5 juta kita ingin beli 10 juga gitu kan. Itu. Jadi dimasukkanlah betul-betul data yang jujur di dalamnya. Sebenarnya pengadilan ini jajaran badan peradilan sebenarnya sangat baik untuk ini. Tercatat pada Hakurdia kemarin kami memberikan penghargaan sebenarnya pada salah satu satuan kerja, dan itu adalah Pengadilan Negeri Surabaya sebagai instansi ketiga yang mendapatkan sertifikat penghargaan kepatuhan pelaporan LHKPN. Sangat disesalkan kemarin kemudian ada kejadian yang seperti itu. Kemudian salah satu hakim tingginya, kalau nggak keliru, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh itu juga adalah merupakan sosok yang menerima penghargaan pada Hakurdia karena kepatuhan dalam pelaporan LHKPN. Kalau nggak keliru Bapak Solihin, Ketua KPT Banda Aceh adalah salah satu yang mendapatkan penghargaan pada saat Hakurdia kemarin. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan Pak KPT. Kami berharap sekali lagi ada koordinasi yang baik antara lembaga ini, penekanan bahwa konsep yang ditawarkan Undang-Undang 19 2019 dalam kaitannya dengan kebijakan strategi pemberantasan korupsi adalah sinergitas dalam kebersamaan. Tadi sudah kami sampaikan, beliau ini adalah PLH Direktorat Korsup wilayah 4. Kami ingin sampaikan bahwa sebelumnya dalam Undang-Undang 30 2002 pasal 19 ayat 2 itu dirumuskan kemungkinan bahwa ada perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah. Itu pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 30 2002. Namun di dalam Undang-Undang 19 2019 pasal itu kita tidak temukan lagi.
Artinya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa lagi membentuk perwakilan di daerah. Kalau ada yang ngaku-ngaku Komisi Pemberantasan Korupsi wilayah provinsi, itu tidak pernah ada. Karenanya di dalam Perkom 7 2020 KPK kemudian membentuk satu kedeputian baru untuk melaksanakan dua tugas pokok yang tadi kami sampaikan. Jadi tugas pokok pada poin pasal 6 huruf B, koordinasi, dan tugas pokok pada poin pasal 6 huruf D, yaitu supervisi. Kami membentuk yang namanya kedeputian koordinasi dan supervisi. Kedeputian ini membawahi 5 direktorat wilayah. Direktorat wilayah pertama itu mulai dari Banda Aceh, Sumatera Utara, di tempatnya Pak Wakapete, Sumatera Barat yang berdekatan lah di daerah situ secara geografis, itu masuk kepada Direktorat Wilayah 1, Korsup Wilayah 1. Kemudian ada Direktorat Korsup Wilayah 2, itu mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan seterusnya. Itu masuk di Direktorat Wilayah 2. Kemudian ada Direktorat Korsup Wilayah 3, itu mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Kemudian ada Direktorat Wilayah Korsup Wilayah 4, itu mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan seluruh provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, termasuk Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara ini Pak KPT masuk di Direktorat Korsup Wilayah 4. Yang PLH Direkturnya saat ini ada bersama saya, Pak Jarod Faisal. Pak KPT dan jajaran, kami titipkan Direktorat Korsup Wilayah 4 ini Pak, sewaktu-waktu barangkali jalan-jalan ke tempat Bapak, berkoordinasi barangkali, membicarakan barangkali banyak materi-materi yang mungkin harus kita bahas bersama gitu. Kami juga ada menerima beberapa catatan dari pihak Kejaksaan Tinggi. Makanya juga tadi disebutkan oleh Pak KPT ada beberapa hakim yang ikut dalam kegiatan yang kami laksanakan di Hotel Plaza Inn mengenai pelatihan bersama peningkatan kualitas. Kita mencatat juga beberapa penanganan perkara tindak pidana korupsi di Sulawesi Tenggara masih menunjukkan tanpa bermaksud saling menuding ada yang keliru, cuman barangkali masih menunjukkan di sana sini aparat penegak hukum memiliki perbedaan persepsi yang masih sangat besar. Tercatat paling tidak ada 7 perkara yang dinyatakan fresh track atau onslah, seperti itu. Kita nggak terlalu persis. Kita mencermati mengenai soal itu, dan juga ada beberapa perkara pra-peradilan yang menyangkut perkara tindak pidana korupsi. Kita tetap memberi penghargaan terhadap produk-produk putusan yang kita tidak harapkan barangkali terjadinya perbedaan persepsi yang sedemikian besar di sesama aparat penegak hukum gitu. Kemarin kita sempat juga ini dengan Mahkamah Agung kita coba mempertanyakan tanpa bermaksud untuk mengintervensi mengenai soal penjatuhan hukuman. Cuma ada memang beberapa pengadilan di sana menunjukkan sedikit perbedaan yang cukup mencolok. Misalnya Pengadilan Tipikor pada tingkat pertama menjatuhkan hukuman misalnya 10 tahun banding perkara. Majelis Hakim tingkat banding kemudian menjatuhkan putusan 4 tahun, pasalnya sama gitu. Cuma menambahkan soal hal yang meringankan, coba itu. Kita sekali lagi tidak bermaksud mengintervensi di situ, cuma kok begitu jomplang dari 10 tahun di tingkat pertama, kemudian menjadi 4 tahun di tingkat kedua. Pada beberapa waktu kemudian, Pengadilan Tipikor tingkat pertama menjatuhkan 5 tahun, tingkat banding menjadikannya jadi 9 tahun. Pasalnya sama.
Jadi seperti bolak-balik gitu, saling balas dendam gitu. Yang satu 4 dari 10 jadi 4, yang satu dari 5 jadi 9. Jadi seperti ada berbalas pantun gitu. Ya, kita tidak juga sekali lagi bermaksud mengintervensi seperti itu. Cuman masa iya dari dapur yang sama kok kokinya masakannya agak beda-beda rasa, sangat terasa banget gitu. Seperti itu. Bukankah para hakim tipikor juga dilatih dalam satu forum diklat yang sama gitu. Pada satu kesempatan kami diundang di Megamendung, acara penutupan pelatihan hakim sertifikasi hakim tipikor. Memang kita melihat sedikit perbedaan Pak KPT di zaman yang sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau dulu untuk menjadi hakim tipikor itu, seingat kita itu, kita diusulkan oleh ketua pengadilan tinggi itu. Usulkan, tapi sampai di Jakarta bukan langsung ikut pelatihan, tetapi dilakukan tes. Jadi dilaksanakan dulu tes, kemudian hasilnya itu diumumkan tengah malam, dimasukkan ke bawah-bawah pintu. Mungkin teman-teman yang di sini merasakan itu. Nah, kemudian kita bisa tahu di situ, kita lulus atau tidak lulus. Tengah malam itu dimasukkan panitia di situ. Besok paginya kita keluar itu ada rombongan bus itu, ada yang bus sedikit, 2 bus terpisah, ada yang 6 bus sebelah gitu. Nah, yang tidak lulus itu ke bus yang 2 itu diantar kembali pulang ke Soekarno-Hatta gitu. Yang 6 bus ke arah Bogor untuk mengikuti pelatihan. Seperti itu sulitnya untuk menjadi hakim tipikor. Tetapi orang tetap berkeinginan, bahkan ada yang 3-4 kali ikut untuk menjadi hakim tipikor. Konon karena pada waktu itu hakim tipikor itu masih mendapatkan insentif. Saya masih merasakan mendapatkan insentif sebagai hakim tipikor, di Makassar, Jakarta Pusat, saya pernah mendapatkan itu. Tetapi seiring dengan hilangnya itu, terbitnya mengenai Kepres tentang tunjangan fasilitas hakim di tahun 2012 dengan Kepres nomor 94, segala bentuk tunjangan kepada hakim ditutup semua, tidak boleh lagi dikumulasikan dalam Perpres dimaksud 94 tahun 2012 itu. Tidak ada lagi seperti itu. Akibatnya jadi seperti hakim ad hoc PAI. Jadi seperti hakim PAI. Sertifikat itu mulai disembunyikan sekarang itu. Nah, itu mulai pada disembunyikan. Saya ini selain dengan Pak WKPT ini, selain kami pernah menjabat sama-sama ketua pengadilan di Jakarta, beliau ini adalah ketua pengadilan di Bandung dan saya wakilnya. Gitu. Nah, pernah waktu itu kami mencari hakim PHI itu sangat sulit, Pak. Hampir 40 hakim di PN Bandung, nggak ada yang punya sertifikat PHI. Ternyata disembunyikan semua, Pak, gitu. Kita suruh cari sama kasus personal ya. Masa iya 40 orang hakim di Bandung nggak ada yang punya sertifikat hakim PHI. Ternyata disembunyikan. Kita dapat sekitar 7 orang ya Pak Ketua. Baru kita tanyakan kenapa kok sertifikat hakim PHI-mu disembunyikan. Dia bilang kita ini sudah tua Pak. Sudah pasang 2-3 ring ini. Kalau menyidangkan lagi perkara semacam itu kan ribet lagi, bisa tambah ring lagi saya gitu seperti itu. Ya tipikor jadi seperti itu juga. Nah, kita berharap rekan-rekan hakim tipikor tidak dalam keinginan seperti itu. Anggaplah itu semacam penghargaan, teman-teman bisa menjadi bagian daripada hakim tipikor. Satu catatan mengenai hakim tipikor ini, baik yang karir maupun yang ad hoc, SK teman-teman itu coba dibaca pada bagian bawah, tembusannya itu ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi nama teman-teman hakim tipikor itu nama-nama yang familiar di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena setiap SK hakim tipikor itu dipastikan ada tembusannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa apapun itu, pengadilan adalah benteng terakhir keadilan.
Kalau teman-teman merasa bahwa itu yang benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Nggak usah terlalu, jangan ada lagi takut untuk menjatuhkan putusan. Gitu. Kira-kira demi keadilan berdasarkan ketuhanan memaksa, petok, salah, benar gitu. Jangan takut. Gitu. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengarahan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Acara selanjutnya, diskusi dan tanya jawab. Pada acara ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini tiba saatnya kita akan berdiskusi atau menyampaikan beberapa pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu sekalian, para pimpinan pengadilan tingkat pertama atau juga dari pengadilan tingkat banding, hakim-hakim, kepada pimpinan KPK dan tim, sehingga kita bisa lebih terang lagi dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Namun perlu saya sampaikan, Pak Nawawi, tadi pengadilan tinggi disebutkan ada baru 95% yang melaporkan ke LHKPN. Ada beberapa pengadilan negeri juga belum. Kami beberapa minggu yang lalu kami sudah mengirim surat juga untuk mengecek dan meminta kepada seluruh jajaran pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri untuk segera menyelesaikan laporan LHKPN. Beberapa yang sudah kita terima informasinya rata-rata sudah 100%. Hanya persoalannya adalah yang pertama, ada hakim tingkat banding maupun tingkat pertama yang sudah mutasi. Nah, ini terkait dengan masalah sikap kita. Ini masalah kedisiplinan dari bagian kepegawaian untuk mengupdate data mutasi hakim. Ini yang mungkin dari situ ada hakim yang masih tercatat di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, namun yang bersangkutan sebenarnya sudah pindah. Yang kedua, ada pegawai non hakim yang seharusnya dia melaporkan LHASN ya, namun beberapa waktu yang lalu dia melaporkan LHKPN, sehingga dia kemudian balik lagi ke LHASN. Demikian pula yang seharusnya wajib mengisi LHKPN, yang diisi adalah LHASN. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi dari kemarin kami sisir, seperti itu kondisinya. Tapi dari laporan pimpinan pengadilan dan juga dari bagian kepegawaian, ya. Terus kemudian ada pegawai yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal, tetapi data di kita di sikepnya sudah dihapus, tetapi data di KPK barangkali belum dihapus. Ini kami punya catatan ada 11 hakim ya dan pegawai ya, 11 hakim dan pegawai yang ada di kita sesuai dengan catatan. Ini juga hasil penelusuran kita beberapa waktu yang lalu. Ada yang sudah almarhum seperti nomor 1 Pak Wali PP, ini masih tercatat. Kemudian ada Amartina Andi Asmur Maruf dari PN ya, itu ya di PN itu juga masih tercatat, padahal yang bersangkutan sudah mutasi. Ada yang sudah pensiun seperti Matius Pulolitin, itu sudah pensiun. Tikor Samusir yang di Tikor sudah pindah ke Medan. Ada juga Hajah Elsa Mangindaan, ini juga sudah pensiun tapi masih tercatat. Jadi itu persoalan belum 100%-nya sebagian besar karena ketidakakuratan data yang ada di kami
atau juga bisa jadi belum dihapusnya data yang ada di KPK terkait dengan hal tersebut. Bisa jadi nanti kami akan melaporkan kepada KPK untuk koordinasi kita tentang pegawai-pegawai baik di tingkat pertama maupun tingkat banding yang mempunyai kewajiban lapor LHKPN agar juga dilakukan penghapusan datanya atau dipindahkan datanya. Barangkali di sini masalah miskomunikasi kita, kita mengacu kepada data sikep yang kita miliki. Saya kira untuk masalah laporan LHKPN saya cukup. Untuk selanjutnya diskusi langsung saya moderatori. Kita buka termin pertama. Berkenan ya Pak Wakil Ketua KPK Pak Nawawi untuk bisa memberikan jawaban tanya jawab di ruang ini. Mudah-mudahan kita berakhir sampai jam berapa Pak ini kita diberi waktu? Jam 4 ya. Berarti kita kurang lebih 25 menit. Jadi mohon kalau bertanya dari mana pengadilannya atau dari PT namanya sebutkan, dan simpel aja, tidak perlu menguraikan panjang lebar, tapi simpel apa yang ditanyakan supaya teman yang lainnya bisa kebagian. Baik, kita mulai, kita buka termin yang pertama yaitu 3 penanya terlebih dahulu. Kita tawarkan dulu kepada hakim tinggi dulu deh. Hakim tinggi dulu, ada? Hakim tinggi? Ya, Pak Berton. Ya, ini hakim tinggi karir. Hakim tipikor bukan Pak Berton? Tipikor bukan? Bukan ya? Ya kita terlalu banyak jadi sering-sering masih perlu ditanyakan lagi. Namun demikian semua punya hak yang sama untuk bertanya di ruangan ini. Silakan Pak Berton. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, pimpinan KPK dan rombongan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kami hanya mengklarifikasi saja. Barangkali ini juga membuat sedikit tentang kepatuhan mengisi LHKPN atau LHASN terhadap verifikasi Pak. Bahwa mengisi LHKPN itu atau LHASN itu sudah ada limit waktu. Kalau tidak salah tanggal 31 bulan Maret. Sekarang tanggal 22. Kami sudah mengisi, mungkin ini juga jadi keluhan nanti untuk rekan-rekan yang lain pada umumnya, mudah-mudahan kami mewakili. Sampai dengan hari ini tanggal 22 sudah kami kirimkan laporan itu 12 hari yang lalu. Sampai dengan sekarang verifikasinya belum ada. Apakah barangkali seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua KPK tadi, ada laporan yang tidak jujur. Tapi barangkali kan limit waktunya ada Pak. Tanggal 31 bulan Maret. Hari ini sudah tanggal 22. Mau kapan verifikasi itu nanti kami akan kirimkan ke Mahkamah Agung kalau dari KPK-nya sendiri belum mengirimkan hasil verifikasi dari laporan kami itu untuk kami tindak lanjuti. Demikian Pak, barangkali kurang lebihnya kami mengutarakan maksud. Kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Yang kedua, masih ada hakim tinggi? Baik, kita lempar ke pimpinan pengadilan tingkat pertama. Silakan. Ya, silakan Pak KPN Bau-Bau. Kita ini ada KPN Bau-Bau, ada KPN Wangi-Wangi. Makasih Pak Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan pada kami dari PN Bau-Bau. Tadi mengenai LHKPN dari kami katanya itu karena pindah itu Pak, bukan karena apa-apa, karena perpindahan yang belum administrasinya belum apa, itu 100%. Setelah saya cek ulang lagi kembali karena beberapa minggu yang lalu sudah 100% itu sebenarnya. Mohon maaf ini saya langsung WA tadi sudah ada lagi informasinya itu sudah 100%. Itu karena ada perpindahan, memang ada 3 orang yang pindah, itu memang belum berubah. Barangkali administrasi itu yang kurang baik. Pertanyaan kami Yang Mulia ada sedikit untuk KPK mengenai penyelamatan aset daerah.
kebetulan di daerah saya itu kan, mungkin ini informasi dari KPK juga mungkin tahu bahwa di daerah saya di Kota Bau-Bau itu adalah limpahan dari harta kekayaan daerah Kabupaten Buton, sangat banyak yang mulia. Ya, dari KPK ini sangat banyak, bahkan ribuan objek. Tapi setelah saya berkoordinasi waktu itu, kita berkonsultasi semua dengan Pemda, saya sudah menyampaikan saran-saran. Administrasinya itu amburadul, mungkin 50% aset itu tidak ada bukti, alat bukti surat ataupun apa yang mendukung, kira-kira begitu. Inilah yang digugat oleh masyarakat. Digugat oleh masyarakat. Ini ada 8 tapi kita kabulkan kemarin itu hanya 3 tolak 5 kalau tidak salah. Banyak sekali, dan memang itu waktu itu pengambilan bisa diceritakan oleh masyarakat bahwa objek itu memang diambil secara sembarangan oleh Pemda pada zaman dahulu oleh pemerintah Buton. Nah, dan itu dikuatkan di PN, di PT waktu itu, dan itu kasasi juga dikuatkan. Itu mungkin informasi yang saya berikan yang dari KPK. Jadi waktu itu saya diminta saran waktu itu oleh Pemda, tapi sampai sekarang nggak dipenuhi juga. Saya bilang ini saksi-saksi yang yang masih hidup itu dibuat pernyataannya supaya untuk diberikan sertifikat. Tidak ada yang dibuat sampai sekarang. Supaya menjadi dasar. Kalau saksi yang sudah 80 tahun, ada yang 70 tahun yang lalu mengetahui, bikin pernyataan untuk menjelaskan bahwa itu memang sudah dihibahkan oleh orang yang meninggal itu atau orang tuanya kepada Pemda. Misalnya seperti itu. Ini sama sekali tidak ada. Hanya di daftar apanya itu pun di buku daftar harta kekayaan. Di situ bukti kepemilikan kosong, bukti kepemilikan tidak ada, bukti surat yang mendukung kosong. Jadi ini barangkali informasi untuk KPK ya. Nah, karena ini saya sarankan tidak didengar juga, mau apa, mungkin saya mungkin tidak punya daya barangkali. Tetapi saya sudah sarankan waktu itu, waktu Bupati Wali Kota yang lama. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita mendukung tetap untuk menyelamatkan aset. Tapi kalau toh juga tidak didukung oleh alat bukti dan masyarakat itu bisa membuktikan, bagaimana kita minta tolong Pak KPK, apakah masyarakat kita juga tidak mencaci maki kita? Kira-kira demikian barangkali dari kami ya. Satu lagi, ya, termin pertama satu lagi. Ada? Selain hakim juga boleh, panmut juga boleh, panmut tipikor barangkali. Ya. Ini kesempatan yang langka ya, mohon bisa dimanfaatkan betul, karena belum tentu akan terulang tahun depan atau bahkan apalagi tahun ini. Karena beliau sangat padat kegiatannya dan seluruh Indonesia. Pak Wakil ini, kalau enggak Pak apa mengisi pertanyaan? Silakan Pak Wakil. Terima kasih Pak KPT. Terima kasih juga kepada pimpinan KPK dan tim yang membagi waktu untuk kami di Pengadilan Tinggi dan jajarannya. Ada beberapa hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Potensi pengadilan itu tersangkut dalam terkait dengan perkara tipikor yang sekarang sedang digarap, katanya adalah dalam manajemen perkara. Ya, mudah-mudahan nanti itu artinya menjadi lebih konkret mungkin Pak. Dari pihak KPK bisa memberi masukan barangkali ya kepada kita, khususnya di Pengadilan Tinggi ini, untuk bisa mendorong ya rekan. Makanya ini ada beberapa panmut teknis kita ajak terlibat supaya mereka mengerti. Jadi jangan yang kita saja mengerti, tapi rekan-rekan mengerti di mana potensinya celah untuk melakukan tindak pidana korupsi itu.
Mungkin nanti bisa dibocorkan Pak, mungkin sedikit-sedikit, karena beliau adalah berasal dari lingkungan kita, tentu akan lebih gampang mengasih tahu, membisikkan kepada kita, agar kita yang berada di belakang sistem, bekerja di manajemen perkara itu, bisa lebih waspada dan hati-hati. Yang kedua, Pak Pimpinan KPK, yang ingin kami tanya tadi, yang disinggung tadi saya lihat bahwa penyelesaian perkara di pengadilan, di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, khususnya mungkin PN Kendari, karena di sana ada beberapa penanganan perkara tipikor. Perkara tipikor, kalau nggak salah tangkap saya tadi beliau menyampaikan, bahkan ada yang dibebaskan, ada di onslah, ya, bahkan ada pra-peradilan. Artinya saya menangkap bahwa ada sinyal-sinyal itu. Sinyal-sinyal, ya, barangkali dimaksudkan menyampaikan itu kepada kita adalah agar soal integritas, soal kejujuran, barangkali perlu menjadi perhatian kita, ya, perhatian kita, khususnya rekan-rekanku, adik-adikku yang ada di PN Kendari. Ya, ini bocoran berarti kan, sengaja beliau bocorkan itu mungkin, bahwa ada sinyal-sinyal itu. Sebenarnya di luar itu, dari pengalaman saya perlu sampaikan juga ke teman-teman. Ketika kita berada memimpin pengadilan di Bandung, pengadilan lebih-lebih pengadilan di Jakarta Pusat, ya, rasanya apa namanya, bahwa ketika mereka melintas saja, saya katakan seperti yang di kasus Surabaya itu, sebenarnya bukan kita jadi objeknya, tapi begitu melintas jarinya kesangkut, iya kan? Nah, ini juga artinya mengindikasikan bahwa kita itu juga enggak termasuk yang clean. Kalau saya menganggap itu artinya sinyal kepada kita supaya ini menjadi perhatian kita. Dan mungkin terkait dengan itu barangkali Pak, nanti kalau bisa, mungkin sudah ada, ya katakanlah catatan-catatan itu, mungkin karena kami bersama dengan Pak Ketua di sini, perlu juga barangkali, mungkin kalau klarifikasinya sudah kita lakukan tentunya, tetapi kan itu normatif. Tetapi di luar itu, mungkin pihak ketiga, saya katakanlah dari KPK, bisa memberikan catatan-catatan kecil, atau minimal bocoran-bocoran yang halus, untuk bisa kita follow up, ya, karena kita tidak mau sampai terluka terlalu dalam. Kalau sampai yang ada OTT, ya, ini kita baru terima surat dari Mempan, ya, Mempan yang tadi siang kalau nggak salah saya share ke teman-teman mengenai zona integritas. Ya, jangan nasib kita sama seperti Surabaya lagi, dihapus ketika ada catatan-catatan perkara, catatan-catatan yang dimana kita dijatuhi hukuman berat. Ya. Barangkali itu saja Pak, sekedar tambahan pertanyaan dari rekan-rekan saya, mungkin bisa diberikan mungkin key-nya, kunci-kuncinya untuk bagaimana kita bisa mengamankan ini. Terima kasih Pak, selamat sore untuk kita. Baik, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan dari Pak Berton, Hakim Tinggi, Pak KPN Bau-Bau, dan Pak WKPT. Khusus Pak Berton hanya mau meminta klarifikasi terkait dengan verifikasi LHKPN. Kemudian Bau-Bau terutama menyangkut masalah aset yang tidak ada bukti dukung atau data dukungnya. Pak Wakil ada 2 pertanyaan penting, yaitu menyangkut masalah manajemen perkara, khususnya yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi berpotensi, kemudian perhatian terkait dengan penyelesaian perkara khususnya di PN Kendari, khususnya perkara tindak pidana korupsi. Demikian Pak, terima kasih, mohon arahan dan petunjuknya supaya kita juga lebih bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Demikian, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak KPT. Pertama barangkali benar yang disampaikan Pak KPT, juga kami sudah sampaikan dalam pemaparan tadi, perlu update mengenai pejabat siapa saja yang wajib melaporkan LHKPN. Barangkali ada yang sudah mutasi dan lain sebagainya, tadi disampaikan bahkan ada yang sudah meninggal. Yang sedikit agak ini tadi mengenai LHASN dan LHKPN. Ada pegawai yang seharusnya cukup membuat LHASN itu yang biasanya ke Kemenpan. Pada periode yang lalu membuat LHKPN. Nah, mungkin setelah menyadari itu di KPK sudah dicatat sebagai wajib lapor LHKPN. Tahun ini dia merasa dia keliru, harusnya dia membuat LHASN gitu. Dia membuat LHASN, LHKPN tidak ini lagi. Di kita catat sebagai belum melaporkan LHKPN. Jadi kita harap seperti disampaikan Pak KPT tadi, tolong dilakukan update oleh bagian biasanya kepegawaian yang barangkali mengirimkan update mengenai jumlah wajib LHKPN di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mengenai soal verifikasi barangkali kebetulan ada nanti dari Satgas saya barangkali bisa menambahkan soal verifikasi ini Pak Iqbal atau Pak Harun barangkali. Pak Harun barangkali juga pernah dari LHKPN ya sebelum ke Kors. Samping itu juga saya berharap teman-teman Satgas membawa semua materi ini ke Direktorat LHKPN ya. Nanti sebentar seusai ini kami berikan kesempatan kepada Pak Harun atau Mas Iqbal untuk menyampaikannya. Kemudian itu Pak Berton Siotang ini ini selain seangkatan saya, beliau ini juga pernah bersama kami di PN Bandung bersama Pak WKPT gitu. Cuman kelihatan di sini dia sudah beralih ke dunia putih Pak. Jadi tadi saya kok agak lupa ingat kalau beliau ada di sini Pak. Gitu. Pak Berton Siotang. Juga tadi saya lihat ada senyum dari Pak Dwi Dayanto. Ternyata ada di sini dia ini. Lanjut dari Ketua PN Bau-Bau. Sekali lagi kami tidak bermaksud sama sekali mengintervensi mengenai independensi para hakim di dalam memutus perkara. Kalau sudah menyangkut soal penilaian pembuktian itu sepenuhnya adalah merupakan ininya teman-teman gitu. Yang kita tidak masuk ke dalam situ. Kita hanya bicara mengenai soal kemungkinan jangan ada permainan-permainan di dalam penanganan perkara itu. Dari sejumlah kita melihat bahwa tadi saya sudah menyampaikan 95% gugatan terhadap objek yang dikuasai oleh daerah itu kabulkan oleh pengadilan. Dari jumlah itu juga disinyalir 80%, tidak kurang dari 80%, semua gugatan itu dibackingi oleh pihak ketiga. Yang seperti itu yang kita harap bahwa memang mendapat perhatian dari teman-teman hakim ketika menyidangkan perkara ini. Jadi ada orang lain Pak, ada yang memodalin perkara itu untuk masuk ke peradilan. Jadi sekali lagi kita tidak masuk kepada soal nilai-nilai pembuktian. Itu betul-betul bagian daripada independensi teman-teman untuk melakukan penilaian. Saya tadi sempat katakan benar ya katakan benar, salah gitu. Ya, kita cuma ingin dari sisi penanganan itu betul-betul clean gitu, enggak dirasuki dengan hal-hal yang tidak ini gitu. Sekian barangkali dari untuk Pak Ketua PN Bau-Bau gitu ya. Kemudian mengenai soal kajian, kami sampaikan tadi bahwa tugas KPK monitor terhadap sistem penyelenggaraan negara, yaitu dengan membuat kajian-kajian dari sistem yang berjalan pada satu kementerian atau lembaga. Sebenarnya sejak tahun 2019, KPK sudah melakukan kajian terhadap manajemen perkara untuk peradilan tingkat pertama dan tingkat kedua.
itu kurang lebih ada sekitar 60-an pengadilan di tingkat pertama dan tingkat banding. Kita masuk di situ melakukan penelitian, kajian dan lain sebagainya. Hasil kajian di 2019-2020 itu telah kami sampaikan ke Mahkamah Agung. Cuman ketika kami pada kesempatan seperti ini di Pengadilan Tinggi Bali, kami sedikit terkejut karena di sana juga belum pernah memperoleh itu. Dari Mahkamah Agung belum pernah mensosialisasikan hasil kajian yang kami serahkan pada Mahkamah Agung itu kepada jajaran peradilan di tingkat banding gitu. Jadi sudah kami sampaikan itu Pak Wakapite ke Mahkamah Agung, sebenarnya tinggal Mahkamah Agung aja untuk meneruskan seperti apa hasil kajian yang dilakukan KPK. Yang terakhir ini untuk tahun 2021 yang sudah kami laksanakan, itu manajemen perkara pada Mahkamah Agung yang kami lakukan. Jadi sudah selesai yang di tingkat pertama dan kedua. Di situ misalnya kita bicara mengenai potensi korupsi yang dimunculkan dalam praktek pelaksanaan eksekusi. Ada penundaan eksekusi. Ada penetapan non-eksekutable. Itu semua itu dilakukan ini oleh KPK, kajian-kajian yang kemudian kita sampaikan seperti itu. Di bagian kejurusitaaan apa saja yang memunculkan potensi itu, di bagian kepanitraan apa saja seperti itu. Dan itu semua hasil kajian itu sudah kami bawa pada pimpinan Mahkamah Agung. Sebenarnya kami berharap bahwa pimpinan Mahkamah Agung telah meneruskan itu kepada khususnya Pengadilan Tinggi selaku forposnya Mahkamah Agung di daerah. Kami akan bicarakan lagi itu dengan pihak Badan Pengawas dan Mahkamah Agung mengenai soal hasil kajian KPK untuk manajemen perkara di tingkat pertama dan tingkat 2. Mengenai soal perkara-perkara yang ditangani, KPK di dalam pasal 8 huruf A dari Undang-Undang 19 2019 disebutkan, dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK memiliki wewenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Karenanya, itu biasanya ada pelaporan-pelaporan kepada KPK tentang penanganan-penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sementara dilakukan oleh APH-APH di daerah, termasuk yang di Sulawesi Tenggara. Gitu. Ada laporan yang secara rutin dikirimkan kepada kami, tahapan-tahapannya perkara ini. Bahkan beberapa perkara seperti di wilayah Korsup wilayah 1, kalau tidak keliru sebulan yang lalu, saya memerintahkan Direktur Korsup wilayah 1 untuk datang ke satu pengadilan negeri untuk mengikuti jalannya persidangan itu. Saya sampai meminta seperti itu karena pelaporan dari pihak teman-teman di kejaksaan gitu. Jadi begitu ada yang mereka sampaikan ke kami minta Direktur Korsup untuk Pak Anda ke sana, Anda lihat apa yang berlangsung di situ. Termasuk perkara yang ditangani, perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh teman-teman di sini. Itu ada pelaporan-pelaporan kepada kami mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan dan lain sebagainya. Apa kemudian ini Pak Wakapite menafsirkannya sebagai sinyal atau lain sebagainya? Beliau ini memang punya insting besar karena pernah menjadi ketua pengadilan Tipikor Jakarta Pusat gitu beliau bilang. Beliau itu saya belum muncul di sana, barangkali beliau udah kecium kayaknya ada Pak Nawawi di sekitar ini. Itu instingnya beliau sebagai mantan ketua Jakarta Pusat gitu. Jadi tapi sekali lagi barangkali perlu memang betul-betul sikap kehati-hatian, tetapi yang terpenting adalah soal integritas kita di dalam penanganan perkara. Tidak terkecuali perkara-perkara yang bukan perkara tindak pidana korupsi. Itu barangkali saya minta Mas Iqbal atau Mas Harun barangkali bisa menyampaikan soal verifikasi ini. Biasanya cepat kalau verifikasi gitu. Silakan Pak. Makasih Pak Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja kami sampaikan, benar tadi yang disampaikan bahwa database itu harus selalu diperbaiki Pak. Namun perlu diketahui juga Bapak dan Ibu bahwa sejak adanya ILHKPN, sejak menggunakan ILHKPN kami
tidak pernah mengupdate database sendiri, tetapi melibatkan instansi masing-masing. Artinya Kementerian Keuangan, MA, dan semua itu kita berikan akun. Tolong diupdate datanya, wajib LHKPN di masing-masing instansi. Jadi justru database yang mengupdate adalah masing-masing, Pak. Nah, MA kita serahkan kepada MA, hakim pengadilan tinggi yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara itu siapa saja. Yang mutasi ya tolong dipindahkan gitu. Maksudnya itu justru yang mengupdate adalah internal MA sendiri. Nah, MA pasti punya sistem, saya yakin ada sistem tadi Pak ya. Kalau ada SIGAP itu istilahnya ketika berpindah harus dilaporkan ke pusat sehingga database-nya diupdate, termasuk nanti LHKPN-nya akan diupdate oleh pusat juga untuk sehingga yang bersangkutan itu saya wajib LHKPN atau wajib LHKSN juga terlihat di sana. Kalau sudah tidak wajib LHKPN tentu akan tanda petik dihapus dari database wajib LHKPN. Sehingga yang bersangkutan login aja tidak bisa Pak, istilahnya mengisi LHKPN kan harus punya akun login. Kalau yang bersangkutan dinyatakan tidak wajib LHKPN, seharusnya admin LHKPN yang ada di instansi MA akan menghapus data itu. Kira-kira demikian. Jadi bukan kami ngeles tapi bahasanya seperti itu. Karena sudah LHKPN, jadi kami kewalahan apabila kami mengupdate data 300 hampir 400 ribu wajib LHKPN seluruh Indonesia. Jadi kami serahkan masing-masing kementerian lembaga termasuk Pemda. Di Pemda juga mengupdate siapa yang wajib LHKPN masing-masing. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, yang kedua mengenai verifikasi data. Bahwa disebut sudah lapor LHKPN, sudah lapor itu statusnya ketika sudah entry harta. Mengenai verifikasi itu adalah hal lain bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan lengkap atau enggak itu hal yang berbeda, hal yang kedua. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah submit, klik tombol submit, maka sudah dinyatakan patuh. Kira-kira demikian. Nah, report kepatuhan LHKPN terbagi menjadi dua, sudah lapor dan lapor lengkap itu artinya sudah terverifikasi selesai. Nah, tapi yang menurut kewajiban LHKPN itu yang deadline-nya 31 Maret adalah lapor dulu Pak. Jadi harusnya selesai, itu artinya apabila sudah pernah submit melapor walaupun belum terverifikasi yang bersangkutan sudah memenuhi kewajiban melapor. Kira-kira demikian Pak. Kalau belum lapor berarti belum submit sampai selesai, maksudnya gitu. Baru entry. Dan ya belum submit, belum terkirim. Kira-kira itu. Jadi harus sampai submit. Nah, jangan khawatir apabila baru ngisi setengah atau baru ngisi berapa. Karena LHKPN itu walaupun baru terisi setengah, besok melanjutkan lagi data yang lama tidak hilang. Jadi tetap melanjutkan saja. Jadi bukan mulai dari nol lagi. Itu kelebihan dari LHKPN. Maksudnya pengisian harta secara online. Kalau dulu ada form A, form B, Pak ya. Nah itu repot. Sekarang sudah dibantu dengan LHKPN. Terakhir mengenai aset Pemda mungkin saya sedikit tambahkan Pak. Tadi benar bahwa aset Pemda itu berantakan, benar. Maka kami sejak 2016 sejak adanya Korsup terus kemudian diperbaiki, ada aplikasi atau tugas kami Monitoring Center for Prevention, ada 8 area tadi disebut oleh Pak pimpinan. Jadi salah satunya adalah manajemen aset, di mana ada 3 hal. Yang pertama adalah inventarisasi aset Pemda, ini khususnya Pemda. Yang kedua pengamanan, yang ketiga adalah pemanfaatan. Mengenai inventarisasi, minimal aset yang ada di istilahnya pencatatan Pemda itu, KIP A, KIP B, KIP C itu datanya lengkap dulu. Kemudian pengamanan, target pengamanan adalah ya ada sertifikasi, kalau yang belum bersertifikat, karena hampir ketika awal kami hadir ke Pemda, rata-rata nasional, 80% aset Pemda itu belum bersertifikat. Jangan ngomong sertifikat, dokumen pendukung selain sertifikat aja masih girik aja nggak ada. Istilahnya itu orang-orang tua dulu ya bos. Orang-orang tua dulu itu ini hibah dari sesepuh dan sebagian dari ya godfather dari Pemda tersebut, kemudian dicatat saja tanpa ada dokumen pendukung yang lainnya. Nah ini, tetapi langkah itu kami dampingi Pak.
sehingga ditarget di Monitoring Center for Prevention yang tadi bahwa adanya sertifikasi. Sekarang sudah naik Pak, hampir 30-40% aset Pemda seluruh Indonesia itu sudah bersertifikat. Kami targetkan terus sampai harapan kami di 2024 itu bisa mencapai 100%, harapannya mendekati. Sertifikasi tidak hanya berhenti sertifikasi, jadi Pemda permasalahannya tidak hanya, harusnya kan mudah Pak ya, sertifikasi apabila tidak ada dokumen BPN juga bisa, yang penting ada alas haknya yang lain dan seterusnya, terus dikuasai minimal sekian, dan itu ada prasyarat-prasyarat oleh BPN. Jadi kita sudah merangkul BPN agar ketika ini sudah jelas asetnya Pemda, Puskesmas dikuasai puluhan tahun, nggak ada girik dan sebagainya, ayolah tolong dibantu BPN untuk proses sertifikasinya, kira-kira demikian. Tapi kalau yang bermasalah itu ya Pak, itu kalau tidak dikuasai oleh Pemda, tanah hamparan kosong gitu ya, rawan diokupasi oleh masyarakat, ya jangan salahkan masyarakat juga, ini kadang-kadang ketidaktahuan, masyarakat juga tidak tahu ini tanah siapa dan sebagainya, tiba-tiba ditempati, bahkan papan bicara juga tidak ada dan sebagainya. Jadi ini miris Pemda sampai tidak tahu lokasinya, dia mencatat di KIP A, KIP B. Tapi Pak ini yang tanah ini ada di mana? Aduh kami nggak pernah tahu ini lokasinya ada di mana, bahkan nggak tahu kalau itu udah diokupasi masyarakat. Udah, kalau lebih dari 20 tahun kan bahkan sudah bisa jadi hak. Masalah ini yang kami khawatirkan. Jangankan yang sudah sertifikat, jangankan yang belum sertifikat, yang sudah sertifikat saja bisa disengketa oleh oknum masyarakat atau orang yang bertindak tanggung jawab tadi. Sudah jadi jalan raya saja tiba-tiba jadi gedung, tadi setu-setu aja bisa dikuasai oleh masyarakat, oknum masyarakat ya, mafia tanah dan sebagainya. Di Surabaya itu jalan raya tiba-tiba jadi gedung, wah kaget. Ternyata belum sertifikat. Jadi jalan irigasi itu semuanya harus sertifikat, jalan raya, tol dan sebagainya itu kami dorong sampai sertifikasi. Setu, sungai itu semuanya harus sertifikasi. Banyak sungai yang sudah tiba-tiba ditutup jadi gedung. Setu di Jakarta itu dulunya ada ratusan setu, sekarang tinggal 100 berapa, tadinya ada 400 setu kalau nggak salah waktu zaman Belanda, sekarang ada yang sudah jadi mall dan sebagainya gitu kan. Bendungan juga demikian, waduk, danau itu tiba-tiba ada yang reklamasi. Nah ini kami sedang memantau itu Pak, kami ada satgas khusus untuk ke sana untuk pendampingan ke Pemda. Nah tadi yang terima kasih Pak Pimpinan juga sudah mengingatkan, ayo kita bersama, karena nggak mungkin KPK sendiri melawan mafia tanah, mafia apapun sebetulnya, tapi kami fokus salah satunya adalah mafia tanah. Nah kalau nggak bersama-sama, yaitu yang terjadi banyak, ya seakan-akan negara tidak kompak, negara kalah dengan swasta, dengan masyarakat yang atau mafia tadi ya. Kami tidak nyebut masyarakat, mungkin lebih tepatnya oknum masyarakat atau mafia. Saya kira itu, terima kasih. Kepada KPT, terima kasih. Baik, saya kira cukup ya pertanyaan karena waktu juga sudah lewat. Setidaknya ada kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa yang pertama, ada kewajiban bagi satuan kerja baik di tingkat Mahkamah Agung, tingkat Pengadilan Tinggi maupun tingkat pertama untuk melakukan update data kepada para wajib LHKPN baik dari unsur hakim maupun unsur ASN lainnya. Ini insya Allah kami akan lakukan ini dan kami akan menyurat ke KPK untuk bisa terverifikasi. Memang di dalam sistem SIKEP sudah diatur sedemikian rupa bahwa SIKEP kita itu di dalamnya juga memuat update data LHKPN, di mana SIKEP itu menjadi otorisasinya masing-masing aparatur penegak hukum, aparatur pengadilan baik hakim maupun non hakim itu ada kewajiban untuk selalu mengupdate SIKEP-nya. Kemudian admin di tingkat satuan kerja PT maupun tingkat PN juga demikian, punya sarana untuk melakukan monitoring dan melakukan update. Nah,
ini barangkali yang kami perlu tertibkan lagi untuk kemudian kalaupun lepas dari petugas pejabat masing-masing, kami punya admin yang untuk melakukan update kepada sikap itu sendiri. Termasuk yang sudah meninggal, berarti yang harus wajib mengupdate adalah admin kita. Insya Allah kita akan lakukan, mudah-mudahan ini akan bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang pelaporan LHKPN. Kemudian tadi juga diingatkan kembali berkenaan dengan masalah manajemen perkara, sebenarnya KPK sudah memberikan laporan ke Mahkamah Agung, namun benar bukan kami mengadukan orang tua kami, sampai hari ini pun kami tidak pernah tahu ya, potensi manajemen perkara di sisi mana yang itu berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk perkara-perkara khususnya eksekusi, memang Mahkamah Agung concern betul terkait dengan penyelesaian perkara eksekusi, baik soal penundaan maupun penetapan non-executable yang berpotensi. Sampai hari ini data terakhir Mahkamah Agung masih mempunyai tunggakan 6.000 perkara eksekusi yang belum dapat dijalankan, termasuk yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ada sekitar 95 berkas perkara eksekusi. Ini yang menjadi concern kita dalam pembinaan teknis di tingkat banding. Mudah-mudahan ini juga bisa kita selesaikan. Namun tentunya kami sangat berharap bahwa dari pihak KPK apabila ada laporan terkait dengan masalah manajemen perkara, mohon untuk wilayah masing-masing setidaknya sampai dengan tingkat banding kami mendapatkan tembusan untuk itu. Sehingga apabila Mahkamah Agung karena begitu padatnya kegiatan, kami secara mandiri bisa menyikapi untuk membenahi manajemen perkara yang barangkali memang membutuhkan pembenahan-pembenahan yang lebih baik lagi, sehingga potensi-potensi itu bisa kita minimalisir. Kemudian yang terakhir terkait dengan masalah mafia tanah ya, jadi ini juga untuk teman-teman kita semua bahwa persoalan perkara yang berpotensi tindak pidana korupsi tidak hanya masalah-masalah perkara pidana, tetapi juga masalah-masalah perkara perdata, khususnya berkenaan dengan masalah aset ya, aset yang berupa tanah. Ini memang menjadi persoalan nasional baik di kota besar maupun di ini, bahwa mafia tanah atau pihak ketiga yang membacking perkara-perkara yang diajukan gugatan ini juga masih ada, dan kita jangan sampai tergiur, tergelincir hanya gara-gara diiming-imingi hal yang tentunya ini menjadi potensi besar bagi kita untuk tidak bisa mempertahankan integritas kita. Kiranya demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan KPK beserta jajaran tim KPK yang sudah berkenan untuk hadir menyambangi kami semua, sehingga kita mendapatkan wawasan yang sangat besar untuk bisa kita berintegritas menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Dan terakhir, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penerimaan kami kepada bapak-bapak dari KPK, dan untuk itu sekali lagi mohon dimaafkan untuk hal tersebut, dan saya ucapkan selamat menjalankan kegiatan kembali di tempat-tempat lain, termasuk dalam kaitannya dengan pelatihan APH yang masih berlangsung sampai tanggal 25, dan nanti apabila belum tidak sempat bertemu karena kesibukan kami, kesibukan KPK, kami ucapkan selamat jalan menjalankan sampai di Jakarta kembali menjalankan tugas. Dan nanti mohon berkenan untuk menyampaikan statement di TV channel kami agar ini menjadi guidance kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya
Penyerahan cenderamata oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Setio Pujo Harsoyo SHM dan Bapak Nawawi Pomolango disilahkan mengambil tempat. Dengan berakhirnya penyerahan cenderamata tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.